Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila. Hari ini kita akan belajar tentang hakikat bahasa. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh mengenai tentang hakikat bahasa, kita harus mengetahui dari mana sih asal-usul hakikat bahasa ini. Hakikat bahasa ini merupakan salah satu materi yang ada dalam studi linguistik. Nah, linguistik itu merupakan suatu pelajaran atau analisis secara sistematis kepada bunyi, kata, kalimat, hingga makna yang terdapat dalam suatu bahasa. Linguistik ini cabangnya terbagi menjadi beberapa, seperti fonologi, morfologi, dan sintaksis. Jadi, hakikat bahasa itu apa sih? Hakikat bahasa terdiri dari dua kata, yaitu hakikat dan bahasa. Hakikat merupakan suatu dasar atau inti dari sesuatu. Sedangkan bahasa adalah alat komunikasi dan digunakan oleh manusia. Nah, hakikat bahasa itu ketika digabungkan dapat didefinisikan sebagai inti atau dasar suatu bahasa. Jadi, hakikat bahasa ini terdiri dari 11 struktur utama. Yang pertama, bahasa adalah sebuah sistem, yaitu bahasa memiliki pola terstrukturnya sendiri, seperti fonologi, morfologi, sintaksis, hingga wacana. Itu merupakan pola terstruktur dari bahasa. Nah, terdiri dari beberapa pembentuk. Yang pertama itu ada font. Font merupakan bunyi yang keluar dari alat ucap manusia tanpa mempertimbangkan apakah memiliki fungsi atau tidak. Selanjutnya ada fonem. Fonem itu merupakan unit bunyi terkecil dalam suatu bahasa dan dapat membedakan makna. Morfem. Morfem itu unit terkecil dalam bahasa yang memiliki arti. Terdiri dari morfem bebas dan morfem terikat atau berimbuhan. Selanjutnya kata. Kata merupakan gabungan dari beberapa suku kata hingga membentuk satu kata. Selanjutnya ada frasa. Frasa itu adalah gabungan dua kata tapi tidak memiliki subjek dan predikat. Sedangkan klausa itu adalah satuan gramatikal yang memiliki subjek dan predikat. Kalimat ini adalah satuan bahasa terkecil yang dapat mengungkapkan isi pikiran, jadi sudah lengkap. Dan ini terdiri dari subjek, predikat, atau sering diikuti oleh objek ataupun pelengkap. Jadi sudah lengkap dalam kalimat ini. Selanjutnya ada wacana. Nah, wacana ini adalah satuan bahasa terlengkap yang digunakan untuk menyampaikan pesan ataupun gagasan seperti dalam cerita pendek atau cerpen, pidato, serta percakapan. Jadi paragrafnya sudah mulai mengembang dan banyak. Yang kedua, bahasa adalah sebuah sistem lambang. Bahasa adalah sebuah sistem lambang, merupakan bahasa yang menggunakan sistem-sistem seperti bunyi kata atau tulisan, tapi memiliki arti. Yang ketiga, bahasa itu bermakna. Bahasa bermakna itu dapat diartikan bahwa setiap kata, frasa, atau kalimat dalam bahasa memiliki arti tertentu. Yang keempat, bahasa bersifat konvensional. Bahasa bersifat konvensional yaitu penggunaan bahasanya didasarkan pada kesepakatan bersama masyarakat. Jadi sudah disepakati, contohnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia disepakati oleh para pemuda dan para pelopor perjuangan sehingga diresmikan menjadi bahasa negara kita atau bahasa nasional. Yang kelima, bahasa itu sistem bunyi. Bahasa terdiri dari bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Jadi bahasa itu terbentuk dari bunyi-bunyi yang dikeluarkan manusia hingga menjadikan suatu bahasa. Yang keenam, bahasa bersifat arbitrer. Arbitrer adalah tidak ada hubungan wajib antara lambang bahasa dengan konsep atau pengertian yang terkandung dalam bahasa tersebut, seperti kata kucing dalam bahasa Indonesia dan kata cat dalam bahasa Inggris. Jadi tidak harus berhubungan. Nah, selanjutnya yang ketujuh adalah bahasa itu bersifat produktif.
Bahasa memungkinkan pembentukan kata atau kalimat yang tidak terbatas. Kedelapan, bahasa itu bersifat unik. Setiap bahasa memiliki ciri khasnya tersendiri dan aturannya tersendiri, seperti aturan bahasa dalam bahasa Bugis, bahasa Makassar, dan lain sebagainya. Semuanya memiliki ciri khas tersendiri. 9. Bahasa itu bersifat universal. Karena semua bahasa memiliki elemen-elemen dasarnya seperti fonem, morfem, dan sintaksis. Bukan hanya dalam bahasa Indonesia, namun dalam setiap bahasa yang ada di dunia ini pasti akan memiliki elemen dasar tersebut. 10. Bahasa itu bervariasi. Bahasa memiliki berbagai dialek, gaya, ataupun ragam berdasarkan konteks sosial, budaya, atau situasi. Nah, contoh kecilnya saja, pada bahasa yang terdapat dalam Sulawesi Selatan, bahasa Makassar dan bahasa Bugis itu memiliki dialek dan gaya yang sangat berbeda, padahal masih satu pulau. Selanjutnya yang ke-11 atau terakhir, bahasa itu identitas suatu kelompok sosial. Nah, bahasa itu memang suatu identitas dari kelompok sosial karena mencerminkan budaya daerah ataupun komunitas tertentu. Seperti bahasa Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia karena kita menunjukkan kita adalah negara atau Republik Indonesia. Begitupun dengan bahasa daerah, menggunakan bahasa Bugis karena kita lahir sebagai suku Bugis. Nah, itulah ke-11 ciri-ciri ataupun karakteristik utama dari hakikat bahasa. Hal ini benar-benar harus dipahami dan dimengerti, supaya sebagai anak bahasa kita benar-benar tahu bahwa hakikat bahasa itu ternyata seperti ini. Jadi itulah materi yang saya bawakan atau yang saya jelaskan pada hari ini. Semoga materi-materi yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat dan bisa diterapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.